ini wahdatul adyan. Ini yang kontroversial dari Ibnu Arabi. Kayak tadi. Jadi sebagai konsekuensi dari wahdatul wujud, berarti juga semua agama-agama, semua manifestasi cara berpikirnya manusia, semua religiositas, semua mode yang dipilih setiap orang sesuai konteksnya masing-masing, itu adalah wajah yang banyak dari sumber yang satu, termasuk agama-agama. Jadi ini wahdatul adyan itu bukan kok semua agama sama, tapi sumber semua agama itu sama, meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Makanya tradisi spiritual itu, kalau katanya Fritz Swan, itu sama semua agama sebenarnya. Kenapa ada beda, kenapa ada tawuran, itu pasti tradisi fisiknya, tradisi eksoterisnya, bukan esoterisnya. Di level esoteris, agama-agama itu mengkerucut pada spiritualitas yang satu dan sama, hanya saja diterjemahkan sesuai kapasitas berpikir, sesuai konteks masing-masing. Misalnya kemarin tentang cahaya, bagaimana Allah disimbolkan dengan cahaya. Itu orang yang cara berpikirnya tidak bisa secara simbolik, yang terjadi apa? Nyembah cahaya. Maka ada agama namanya Sabaiyah, terus yang disembah matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Akhirnya logikanya nggak nyampe sesuai konteksnya, jadilah nyembah matahari. Tapi di sisi spiritualitas mungkin sama itu yang dimaksud, bukan mataharinya, tapi cahayanya yang mereka incar. Cuma karena mereka tidak bisa berpikir simbolik, terlalu fisikal, ketemunya matahari. Kelompok Sabaiyah, termasuk Ratu Saba yang diintip oleh burung hut-hut itu kan, waktu nyembah matahari. Jadi secara eksoteris tradisi agama-agama itu beda-beda, karena manusia menerjemahkan spiritualitasnya beda-beda dan cenderung eksklusif. Agamaku pasti bukan agamamu. Sehingga kalau Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi kamu sebut pencerahan, sementara Nabi Muhammad kamu sebut dapat wahyu. Prosedurnya sama. Kenapa kok kamu nggak menyebut Siddhartha sebagai menerima wahyu? Karena dia bukan nabi kita, kan gitu. Padahal proses, prosedur, dan polanya sama, kayak orang dapat wahyu. Dia sudah menjelajahi banyak tradisi spiritual, Siddhartha Gautama itu terus pusing, kok semuanya nggak memuaskan ya, tiba-tiba dapat pencerahan. Loh, emangnya dari siapa dapat pencerahan itu? Kan dia nggak mungkin mikir sendiri. Itu kan intuitif, ilhamiah. Bagi kita ya sumbernya pasti yang ahadiyah tadi, yang melimpahkan pengetahuan ke sana. Dan oleh Siddhartha Gautama diterjemahkan sesuai konteks zamannya. Makanya Nabi begitu dapat wahyu kan, pertama-tama dia tidak disuruh syahadat atau mengakui keberadaan Allah, tapi pertama-tama kan disuruh baca. Iqra, baca dulu realitas zamanmu. Begitu paham, terus baru Nabi dapat wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun untuk ngobati masyarakatnya sesuai konteks zamannya. Jadi ada sisi historis dalam agama-agama, dan itulah yang bikin agama-agama beda. Itu teorinya Ibnu Arabi. Maka katanya Ibnu Arabi itu kan dia punya syair yang sangat terkenal itu kan, walakot soro kolbi kobilan kulla suratin, hatiku telah siap menyambut segala realitas. Monggo wis, ada hikmah, ada khazanah spiritualitas apapun tak terima. Apakah itu hanya padang rumput bagi para rusa, atau kuilnya para rahib, atau rumah berhala-berhala, atau Ka'bahnya orang tawaf, atau lembaran-lembaran Taurat, atau halaman-halaman Al-Quran.
Semua khazanah aku siap menerima. Kenapa? Karena aku mabuk cinta. Kemanapun dia bergerak, dimanapun ada Allah, apakah di agama A atau di agama B atau di agama C, di situ aku mencintai. Cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Nah, itu terus dari sini kan beberapa tokoh kontemporer mengembangkan jenis agama yang namanya agama cinta. Jadi agama cinta itu bukan agama cinta-cintaan atau beragama sambil pacaran. Tapi agama cinta adalah kamu boleh Islam, boleh Kristen, boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Buddha. Tapi modus beragama kita sama, yaitu cinta. Cinta. Mungkin minggu depan kita ngomong Mula Sadra, jadi melewatkan Jalaluddin Rumi, karena Jalaluddin Rumi terlalu sufistik. Kalau ada waktu kapan-kapan saya masuk lagi ke Jalaluddin Rumi, mungkin di Sufi Nusantara ketika ngomong Sunan Kalijogo. Tapi cinta itu kan sebuah modus hidup.